Bapak Haji Zamaroni Aziz SH.MH beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak-bapak dan Ibu Kasih, Bapak-bapak Kepala Satker, Bapak Kepala KUA, dan Ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Singkatnya, seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembinaan mental dan disiplin pegawai aparatur sipil negara serta perangkat pendukung kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Agama Republik Indonesia dengan beramal jadi semboyan melayani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berdaya wujudkan Selanjutnya, laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Dr. Andes Haji Sirojudin MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga bersama seluruh rombongan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu para pejabat terhormat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, para kepala satker, kepala KUA, juga seluruh ASN
di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, juga termasuk non-ASN, PTT dan seluruh hadirin yang hadir, yang mudah-mudahan semua kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, sangat bersyukur kita pada pagi hari menjelang siang ini kita dianugerahi kesehatan, afiatan, taufik hidayah Allah sehingga kita bisa bersilaturahim, utamanya dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta ibu dan rombongan yang tentu saja kehadiran beliau insya Allah akan memberikan kita semua motivasi untuk kita lebih giat lagi dalam bekerja untuk mensukseskan semua program dan kegiatan Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang sama-sama kita cintai. Selawat serta salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat yang sampai dengan akhir. Dan singkat saja mungkin izin Bapak Kakanwil, kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pembinaan mental ASN dan non-ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur hari ini. Pertama, kami laporkan jumlah ASN kami, Bapak Kakanwil, yang PNS itu 748 PNS se-Kabupaten Lombok Timur, dan ini terdiri dari guru dan pegawai. Sedangkan non-ASN kami, jumlahnya guru yang non-ASN itu 158, lalu pegawai non-ASN 192. Maka total keseluruhan ASN dan non-ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, karena ini ketemu dengan beliau-beliau ini dulu bersama-sama di kantor wilayah. Ada Pak Kasih, apalagi kalau Pak Kakanwil lama juga bersama di kantor wilayah. Jadi karena di hadapan beliau jadi ingat, memori kita masih teringat pada saat masih di kantor wilayah. Jumlah total dari ASN dan ASN non-ASN kami laporkan 1092 orang Pak Kakanwil. Tetapi hari ini tidak bisa kami undang seluruhnya 1092, tetapi yang kami undang sekitar 600 orang. Nah ini pun alhamdulillah hampir seluruhnya hadir karena beliau-beliau rindu, ingin ketemu, ingin mendapatkan wejangan, arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit juga kami ingin menyampaikan kaitan dengan digitalisasi yang kami laksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama terkait dengan PTSP, alhamdulillah Bapak Kakanwil, kami terus optimalkan, kami maksimalkan peran dan fungsi dari PTSP. Betul-betul sesuai dengan namanya, satu pintu. Kami terus berusaha semuanya melalui pintu yang namanya PTSP itu. Surat menyurat dan administrasi segala macam termasuk konsultasi juga kami sesuai dengan namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu itu. Dan yang berikutnya juga kami sedang berusaha terus Pak Kakanwil untuk menjadi lulus di ZI, zona integritas. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah ada penilaian dan dinyatakan boleh melanjutkan untuk penilaian lebih lanjut dengan nilai 58,67. Alhamdulillah dinyatakan bisa ke penilaian berikutnya. Mudah-mudahan berkat bimbingan dan dukungan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami bisa menjadi unit kerja yang betul-betul lulus zona integritas ini. Lalu yang berikutnya juga Bapak Kakanwil kami laporkan terkait dengan implementasi transportasi digital ini. Kami juga ada website juga, ya mungkin nanti akan kami padukan dengan pusaka. Alhamdulillah pusaka kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini hampir seluruhnya pegawai sudah mendownload yang namanya aplikasi pusaka yang diadakan oleh Kementerian Agama Pusat.
Dan ini pusaka ini sampai dengan hari ini kami laporkan karena kemarin sesuai dengan instruksi dari Bapak Sekretaris Jenderal dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Februari semua terkait dengan presensi absensi kita menggunakan website yang namanya Pusaka. Jadi website Pusaka, aplikasi Pusaka, dan alhamdulillah hampir seluruh pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sudah mendownload aplikasi itu. Tetapi hari ini agak ngadap Pak Kakanwil. Kalau kemarin saya bisa juga absen, presensi absen di Pusaka, tapi tadi sampai siang belum bisa. Rupanya servernya, katanya catatannya di sana server yang rusak, bukan kita yang tidak, tetapi server yang rusak. Ini mungkin nanti bisa mungkin Pak Kakanwil atau yang lain bisa berkomunikasi ke pusat. Mudah-mudahan server di pusat itu bisa segera pulih, jadi kami bisa melaksanakan semua instruksi dan petunjuk yang sudah diberikan oleh Pak Sekjen maupun oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itulah mungkin beberapa hal Pak Kakanwil yang bisa kami sampaikan, dan kami keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, dan mohon perkenan Bapak untuk memberikan kami arahan pembinaan kepada kami semua yang insya Allah akan kami camkan dan akan kami implementasikan pada pekerjaan kami di unit kerja kami masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dalam penerimaan kami dan sampai dengan nanti selesainya acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bi ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya telah kita dengarkan pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Haji Zamroni Aziz SHMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Dr. Andus Haji Sirajuddin MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan dalam memimpin Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Timur ini. Yang saya hormati, jadi saya bersama Kepala Bidang Pakis, ini juga putra asli Lombok Timur, Al-Mukarram Haji Muhammad Ali Fikri. Yang kami hormati Pak Kasubag TU Al-Mukarram. Jangan tidak semuanya Al-Mukarram. Al-Mukarram Haji Suwardi. Yang saya cintai, insya Allah yaumil akhir. Mohon doanya. Fid dunya wal akhirah.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Tepuk tangan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak tepuk tangan, di atas kanwil ada kanwil. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur beserta seluruh pengurus dan anggotanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala KUA, penghulu, penyuluh, karyawan-karyawati, dan tentu juga yang masih berdebar-debar apakah lulus atau tidak di P3K yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahim di kantor yang kita cintai ini, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Tentu harapan kita, mudah-mudahan langkah kita dari rumah, dari tempat kerja ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tadi lupa Pak Saulin, Dr. Helmi, ini yang ngurus Bapak Ibu sekalian tentang kenaikan pangkat, dan beliau adalah hari ini Subkor Kepegawaian di Kanwil Kementerian Agama. Bisa berdiri Pak Helmi. Buka pensinya Pak, buka pensinya biar ada tandanya. Jadi khasnya di situ Pak. Jadi mungkin yang dikenal sama keluarga besar Kementerian Agama se-NTB adalah beliau lotos. Jadi itu. Dan kita ucapkan selamat karena beliau lulus menjadi petugas ibadah haji pada tahun ini. Kita tunggu undangannya. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami mohon maaf karena terlambat. Jadi ya tadi malam sampai jam 1 Pak. Saya orang yang mohon maaf, dia ini orang yang perasa. Kalau ada orang datang tidak mungkin bilang tidak. Mau jam berapapun kami terima. Tapi kadang-kadang tamunya tidak mau paham bahwa ini maksud saya supaya dicatat Pak Wator. Pak Wator suka datang sembarangan Pak. Gak ada konfirmasi tiba-tiba sudah duduk Pak. Kita tidak terima, nggak enak. Mau terima juga saatnya kita lagi memang harus berdua sama istri. Jadi memang kalau kecil begitu susah diatur Pak. Ini. Jadi itu artinya kami menganggap bahwa setiap orang untuk digerakkan hatinya, untuk datang, untuk silaturahim, itu tentu Allah yang menggerakkan. Sehingga kita harus terima, walaupun dalam keadaan ngantuk dan apapun. Bagi kami, tamu adalah rezeki. Walaupun hampir 99% tamu yang datang membawa urusan. Jadi kami anggap itu adalah rezeki. Karena tidak mungkin Allah menggerakkan hati seseorang untuk digerakkan. Kalau misalnya dari Lombok Timur digerakkan hatinya ke Bode, kan tidak mungkin.
Oleh sebab itu terima kasih yang sudah silaturahim, dan kami undang yang belum silaturahim. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon maaf terlambat. Kami lewat selatan, macet juga Pak. Makanya saya bilang luar biasa luasnya Kabupaten Lombok Timur. Pantas semua mau menjadi Bupati Lombok Timur. Pantas semua orang mau jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Luar biasa. Betul dari Sabang sampai Merauke, dari Sembalun sampai Jeruan, kemudian dari Teraru sampai ke Labuan Haji. Luar biasa, panjang, 22 kecamatan. Luar biasa. Tapi dibutuhkan ketika dia masyarakatnya banyak, ketika ASN-nya luar biasa, ketika seluruh wilayahnya luas, maka dibutuhkan pemimpin yang luas untuk bisa membina masyarakat yang ada di Lombok. Saya perlu diminta, tapi tidak berani. Takut saya ada Pak Waton membayangin saya. Mana istrinya Pak Waton? Luar biasa. Kemarin di Mak 1 kami bilang ada 2 kepala madrasah yang kalis. Di Mataram ada namanya Haji Lalu Sauki. Di Lombok Timur ada namanya Nurul Waton. Sudah 2 kanwil Pak. Kalis, kita coba apa kalis apa tidak hari ini. Sudah coba. Kalau masih dia kalis berarti seperguruan. Karena memang luar biasa ketika ditembak Pak. Tok tembak Pak, pelurunya mental. Luar biasa. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami baru beberapa hari, baru beberapa minggu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangannya Menteri Agama Republik Indonesia untuk menjadi ketua tim, bahasanya kalau Pak Hilmi bilang, ketua tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau misalnya bilang Kakanwil, karena dianggapan masyarakat dan kita semua ASN Kakanwil itu orang yang tua. Dan kami mau sampaikan pada kesempatan ini dan memohon kepada keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, terimalah saya dengan tangan terbuka. Terimalah kami, Zamroni Aziz, bagian dari Bapak Ibu sekalian. Lombok Timur adalah keluarga besar yang tidak pernah dipisahkan dengan kami. Dan terimalah wahai ibu-ibu, ibu-ibu, terimalah istri saya yang tercinta, Megawati Lestari SMH, menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama. Kalau saya diterima, istri saya juga wajib diterima. Satu paket hemat. Karena kami kepingin kemudian tidak ada jarak di antara kita.
Karena mohon maaf, begitu kami masuk, kami lihat ada ibu-ibu yang diteror. Assalamualaikum ibu-ibu yang diteror. Assalamualaikum bapak-bapak. Walaupun bapak jauh, tapi hati dan pikirannya ada di hati saya. Tepuk tangan. Itu yang PTT. Kalau ada waktu saya suruh berputar tempat, Pak. Yang PTT di dalam, yang ASN di luar. Luar biasa. Jadi ini, terimalah kami dengan tangan terbuka. Jangan pernah kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, Zamroni masih muda, Zamroni karena quick, karena quick, paham gak? Bebenci. Oleh sebab itu, kalau Bapak lebih tua dari kami, anggap saya sebagai adik. Kalau memang Bapak seumuran dengan almarhum Bapak saya, anggap saya anak. Kalau kita seumuran, anggap saya saudara. Karena di keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur hampir 40% alumni STAI Mataram. Alumni STAI Mataram banyak. Menjadi kepala KUA, mana Suparlah? Mana Suparlah? Nah, saya heran kok bisa jadi kepala KUA. Perasaan dulu subuhnya terlambat terus. Kita saling tahu karena sama-sama subuh terlambat. Kemudian ada Ustadz Lutfi Asa. Kalau beliau cocok, berdiri Pak. Nah, kalau beliau memang dari dulu Ustadz. Kalau Suparlah tidak ada bayangan saya. Tidak ada bayangan saya. Kalau Lutfi jelas Pak, dari mahasiswa yang dipegang kitab terus. Tapi kalau Pak Suparlah, mohon maaf, jangankan kita bangun aja terbangun. Tapi yakinlah, ketika mungkin karena keyakinan dan doa kedua orang tuanya yang menyekolahkan, yang mengkuliahkan ke STAI Mataram, walaupun tidak kuliah, lulusnya juga sampai berapa tahun. Tapi begitu selesai karena doa dan keberkahan orang tua, keberkahan para guru-guru kita. Siapa yang pernah membayangkan orang yang terlambat bangun sholat menjadi kepala kawal? Kalau sekarang terlambat bahaya Pak. Luar biasa. Sama kita Pak. Jadi alhamdulillah. Oleh sebab itu kami mohon kami diterima dengan tangan terbuka. Mari sama-sama kita punya komitmen membangun dan memberikan layanan terbaik untuk Kementerian Agama yang kita cintai ini. Yang di madrasah bekerja sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Yang jadi penyuluh agama, walaupun Bapak hari ini baru lulus administrasi, ada juga yang tidak lulus administrasi. Yakin ketika Bapak memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, maka yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada persoalan katanya Pak Hilmi. Tidak masuk administrasi, tidak lulus administrasi karena pertama tentang pendidikan. Jadi penyuluh agama harus sarjana non pendidikan. Nah
ini juga pusing kita. Sama juga yang SMA. Mana satpam di sini? Mana security? Pak Haji. Coba bayangkan, sudah puluhan tahun mereka mengabdi, tidak bisa masuk data karena tidak sarjana. Ini juga kami sampaikan kemarin sama Karo, dan kami sampaikan kepada Karo Kepegawaian, dan tentu juga kami sampaikan kepada Pak Sekjen, ini bagaimana solusi ini? Karena mereka sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kalah dengan hanya 2-3 tahun. Karena sarjana mereka yang masuk. Ini harus ada solusi. Mana yang P3K, mana Pak? Mana? Angkat tangan Pak. Berdiri Pak, berdiri. Berdiri Pak. Berdiri dan tidaknya menentukan kelulusan. Udah. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang kami harap, yang kami banggakan, kami muliakan, kami berharap kepada kita, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang merasa diri ASN, yang merasa diri pegawai, baik itu guru maupun pegawai, baik kepala KUA, penghulu dan sebagainya. Jangan pernah Bapak Ibu tidak bangga menjadi ASN Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Republik Indonesia. Coba bayangkan, ASN yang mana yang kayak kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kementerian yang lain. Mohon maaf, kepala mandicing, coba ayo, disuruh ngaji bisa, disuruh kita mampu, disuruh yang lain peres, walaupun terlambat. Artinya apa? Artinya kalau di tempat lain dia jadi kepala sekolah, belum tentu bisa kita, belum tentu dia bisa berkomunikasi, belum tentu dia menjadi tokoh. Tapi kalau kepala madrasah di Kementerian Agama, saya yakin walaupun tidak bisa ngaji, pasti itu akan di tengah-tengah masyarakat. Saya tahu juga ada kepala madrasah tidak bisa ngaji di Lombok Tengah. Nah ini harus ibu-ibu, ibu Dharma Wanita, bangga tidak menjadi bagian dari Kementerian Agama. Kalau ibu-ibu tidak bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama yang sudah memberikan bapak ibu-ibu kehidupan, yang mungkin kemarin mobilnya tidak bagus, hari ini karena mengambil pipa mobilnya menjadi bagus, keterlaluan. Saya tahu Bapak Ibu semua tidak ada 99% SK Bapak Ibu tidak tersimpan di rumah tapi di bank. Ayo, siapa yang berani angkat tangan kemudian ditanya bank mana saya? Pasti saya tahu. Karena datanya real. Belum selesai sudah kompensasi. Jadi ibu-ibu yang ketawa ini yang dorong bapak suaminya untuk ngambil lagi mau saya. Makanya ibu-ibu harus mendukung. Ibu-ibu harus mendukung suami. Karena bagaimanapun juga seorang suami tanpa dukungan ibu-ibu, maka mereka juga akan rapuh, kemudian tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya bapak-bapak juga harus mencintai sepenuh hati. Coba bayangkan, suami pergi pagi pulang malam. Apa lagu itu Pak?
Coba lakukan. Itu apa? Nah kemudian ibu-ibu juga harus tunduk. Oleh sebab itu kami punya keinginan dan mudah-mudahan oleh Bapak Ibu semua mendukungnya. Seluruh ASN Kementerian Agama, bapak-bapaknya, baik itu guru, pengguru, penyuluh, karyawan, wajib, ini 3 kali, wajib istrinya masuk jadi anggota Dharma Wanita. Ibu-ibu dukung nggak? Dukung nggak ibu-ibu? Karena supaya kita tahu, kalau kita ketemu di jalan, bapak jalan dengan siapa, kita paham. Kan kalau bapak, mohon maaf, bapak jalan dengan orang lain, oh ini istri saya, belum tentu. Bisa saja orang lain, tapi karena nggak pernah ketemu, bilang istrinya. Kami paham itu. Ini berdasarkan survei. Mohon kepada kita semua, saya iri sama TNI Polri. Baru mulai nikah, karena ada izin, sudah mulai diminta oleh pimpinannya harus mendukung suami, suaminya mendukung suami, bekerja untuk bangsa dan negara, juga bagian dari TNI dan Polri ketika dia masuk. Ini makanya harus baiat pulang istri-istri. Kalau maksud kami supaya ada rasa kekeluargaan. Belum tentu kepala seksi madrasah, belum tentu pernah ke rumahnya kepala madrasah. Belum tentu pernah tahu, karena hari ini hadir aja kan kita. Belum tentu tahu siapa istrinya Al-Mukarram yang pakai kacamata baju putih. Sengaja tidak sebut nama Pak. Ini Pak. Nah maksud kami, ini bagian dari cara kita bersilaturahmi. Bagaimana kita bangga, bagaimana kita menyampaikan ke orang lain, Kementerian Agama hari ini luar biasa, Kementerian Agama hari ini hebat, Kementerian Agama hari ini memberikan layanan terbaik, sementara kita sendiri tidak bangga menjadi ASN Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama. Begitu Pak. Pokoknya besok di pertemuan saya akan datang. Khusus saya undang istri-istrinya bapak-bapak. Nggak boleh bapak-bapak yang hadir, hanya saya yang hadir. Saya akan provokasi mereka. Saya bilang, kenapa mereka nggak setuju bapak-bapak? Karena tidak mau ditahan. Ibu nggak mau diperkenalkan sama kita, supaya mereka itu pasti bapak ibu, bapak-bapak akan kena komen. Karena kalau kita mohon maaf, kalau ibu sudah mulai nyebang sedikit saja, Pak, tidak ada rasanya sesuatu yang enak dalam kehidupan. Nggak ada, semuanya hamba. Semuanya yang tadinya manis menjadi pahit, yang tadinya panas hangat menjadi dingin. Kenapa? Karena tidak ketemu, karena ada perasaannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa serius sekali? Nah, bangga Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak bangga, apapun yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Kantor, apapun program yang beliau lakukan, hanya Bapak Ibu akan merasa terpaksa. Hanya Bapak Ibu akan merasa dipaksa, terpaksa dan dipaksa. Maka hasilnya tidak akan bisa terus akan dinikmati oleh semua orang. Kepala KUA, hari ini Kepala KUA mohon maaf,
Kalau dulu tidak ada PNBP, tidak begitu luar biasa, hari ini kepala KUA rata-rata penghasilannya alhamdulillah. Apalagi di Solo peristiwanya banyak. Mana kepala KUA Solo? Saya datang rokok keluar. Tidak pernah saya kesana, dan saya wakili kasih di Mas Islam ini. Nah ini Pak. Jadi luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Biasanya nomor 3 hanya nomor 2, nomor 3 kepala KUA dipanggil. Ketika ada acara, pasti kepala madrasah duluan. Kepala madrasah ayo, kepala KUA, ayo bertanya. Paham Pak? Karena kita sudah jadi kepala kantor, paham Pak? Tapi Lombok Timur dia beda. Apalagi Ustaz Lutfi Asar. Jadi biasa, yakin saja Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak peristiwa, semakin banyak PNBP-nya. Pak Kuaslo sebulan terima berapa? Di luar gaji, di luar token. Kalau gaji berapa Pak? Enggak, yang anggap tidak diambil Pak, maksud saya. Berapa? Nah, kemudian tokennya berapa? Pas setengah tambah 2,5 juta ditambah gaji tadi. Jawab ya. Ketahuan ibu saudara. Mana istrinya Pak Kuaslo? Makanya dia berani purga karena istrinya nggak datang. Luar biasa. Kepala madrasah Pak Wator. Sebulan berapa? Berapa Pak? Gaji pokok. Pak, tunjangan, Catat Bu. sertifikasi. Catat Bu. Hitung Bu, hitung. Bu, hitung Bu. Berapa? Ya, 14. Jadi ini sengaja kami coba supaya kita tahu bahwa karena kebanggaan kita, karena kita hidup, karena kita berkembang, karena kita tumbuh, karena kita mengabdi di Kementerian Agama, memberikan kehidupan yang layak untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Coba kalau kasih madrasah, tidak jadi kasih madrasah, mohon maaf, mana istrinya? Mana? Siapa yang menengok Bapak? Mohon maaf, ini dunia. Karena ini keberkahan Kementerian Agama. Hari ini Pak Mahyudin alhamdulillah, tiga bahasa bahasa Sasak. Bahasa Inggris, Din bahasa. Tidak ada pernah temukan nama yang 3 bahasa. Karena 3 bahasa itulah, karena ada di Kementerian Agama, Allah kemudian menetapkan menjadi kasih madrasah. Berapa jumlah madrasah Lombok Timur? Berapa? 400. Nanti kita lihat data yang sebenarnya.
Mau salah atau tidak yang penting meyakinkan. Nah ini. Jadi itu Pak, coba bayangkan, tidak ada kau cari dimanapun Mahyudin. Akhirnya itu membuat beliau terkenal di mana-mana. Saya masuk ada di kantor Bupati Lombok Timur. Pak Zabroni ada kasih madrasah 3 bahasa namanya. Ini luar biasa. Kalau sudah Bapak Ibu bangga, maka pasti Bapak Ibu akan menjadi cinta. Oh, saya bangga punya orang tua. Dia luar biasa memberikan didikan yang terbaik. Kita sampaikan ke orang lain. Untung ada orang tua saya yang mendidik saya, yang memberikan ilmu kepada kami, yang memberikan uswah hasanah kepada saya, sehingga hari ini di mana-mana saya sampaikan bahwa saya bangga mempunyai orang tua namanya Mahyudin. Nah, ini kira-kira. Oh, saya bangga menjadi ASN Kementerian Agama karena tidak ada ASN di tempat lain di dunia ini yang sama seperti ASN Kementerian Agama. Belum pun pensiun sudah ditawarkan menjadi ketua partai. Ayo Pak, saya pun masih begitu. Mana Pak? Ayo Pak, luar biasa Pak. Tidak mungkin orang akan menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh tempat lain, yang tidak dimiliki oleh ASN kementerian lain atau di tempat kerja yang lain. Bangga apa bangga? Bangga apa bangga? Makanya ketika kita bangga, sama dengan kita bangga kepada guru kita, almarhumah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional misalnya. Bangga kita. Ketika kita bangga, pasti kita akan menyampaikan di mana-mana kelebihan dan kekarobahan beliau. Kayak Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional. Karena kita merasa bagian dari guru kita, pasti kita akan menyampaikan bahwa kelebihan dan karomahnya di mana-mana. Itu karena kita bangga. Dari Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pasti kita akan sampaikan di mana-mana bahwa beliau ini luar biasa, beliau ini hebat, beliau ini karomahnya luar biasa. Pasti kita akan menyampaikan di mana-mana bahwa kita bangga bagian dari para tuan guru dan para kiai. Itu maksud kami Pak. Ini katanya bangga. Baru bilang bangga, kami bangga menjadi ASN Kementerian Agama. Ketika baru ada isu belum ditetapkan kenaikan UNH, dia ikut ngomong, iya kenapa begini. Bangga dari mana Bapak Ibu kalau begitu? Mestinya Bapak jelaskan bahwa ini aturan pemerintah yang Bapak Ibu semua ASN Kementerian Agama wajib menjalankan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ini dia paling ngomong. Tunjukkan sama kami biar hari ini saya sampaikan kepada Ibu. Tahu sapi Pak? Pak Mahyudin tahu sapi? Ah? Di mana? Ah itu sudah ke sana. Belum apa sudah? Belum. Kalau belum kita kesanakan. Sudah, tadi belum. Dari itu Pak. Jadi maksud kami ketika kita bangga, maka kita harus menyebut yang baik Pak. Ketika ada di masyarakat bilang bahwa Kementerian Agama misalnya seperti ini, Bapak punya tanggung jawab untuk melurusnya. Jangan kemudian Bapak juga bagian dari yang ngopor-ngopor, iya kenapa ya Pak? Padahal ini seperti ini, dia ikut gimana? Makanya kalau Bapak Ibu begitu, berarti Bapak Ibu tidak bersyukur kepada Allah
yang sudah memberikan kepercayaan, yang sudah memberikan amanah kepada Bapak Ibu menjadi ASN Kementerian Agama, menjadi guru di madrasah, dan menjadi penyuluh agama yang hari ini bernaung di wadah atau organisasi yang namanya Kementerian Agama. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Sebelum Bapak Ibu, karena mohon maaf kalau sudah ada di HP saya, pergerakan Bapak Ibu saya paham. Itu Pak Wati. Boleh Bapak Karis kemarin-kemarin. Hari ini nggak bisa kalis Pak. Bu tahu namanya kalis Bu? Anti peluru. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kepala madrasah negeri mana? Angkat tangan Pak. Berdiri Pak. Ayo berdiri Pak. Berdiri. Berdiri Pak. Oh berdiri. 1, 2, 3 berapa? 8. Yang min mana? Ya min. Tes 1 mandi C. Alhamdulillah. Ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, duduk saya. Jadi itu Pak. Jadi ini beliau KKM, ketua, langsung menjadi ketua KKM ya. Tergantung situation dan condition. Jadi bangga Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak bangga susah. Sudah bilang bangga tapi Bapak Ibu tidak menjalankan, tidak sikap, kemudian tidak bangga, berarti Bapak Ibu mengkhianati. Yang kedua kemudian kata Bapak Ibu sekalian, ketika bangga maka pasti, mohon maaf, ketika kita bangga, bukan bangga bahasa sasar. Kalau bahasa Bonder, ketika karena dia tidak bangga sekali kamu, berarti bangga gitu. Bangga bahasa Bonder itu. Ini bahasa Indonesia, bangga. Ketika kita bangga, mohon maaf, ketika kita bangga kepada almarhum Maulana Syekh, pahlawan nasional kita Zainuddin Abdul Majid, kita bangga. Maka ketika kita bangga pasti kita cinta. Makanya setiap selesai sholat pasti kita hadiahkan Al-Fatihah, mencari keberkahannya. Ketika kita cinta kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari, setiap kita selesai sholat kita baca Al-Fatihah, kemudian untuk mengambil keberkahannya. Karena kita cinta, karena kita bangga, kemudian kita cinta. Coba bayangkan, 2 tahun bangga apa bangga punya suami kayak awak? Bangga apa bangga? Jawab Bu. Bangga. Bangga. Saya lihat Pak. Senang apa bangga? Bangga apa bangga? Dua-duanya. Senang dan bangga dan senang. Ibu, ya ibu siapa namanya Ibu? Ibu siapa? Namanya? Ya? Mas Rohim. Ibu Mas Rohim. Iya itu ibu istrinya kepala Mangsa. Ini juga berpengaruh. Hajah baik Anggraini Sirajuddin. Berpengaruh. Siapa ibu itu? Istrinya Pak. Bangga. Ketika kita bangga, kemudian kita cinta. Kalau kita udah cinta, maka tidak ada sesuatu yang kita lakukan karena keterpaksaan. Kalau kita udah cinta, tidak ada sesuatu yang kita lakukan karena regulasi. Ini ada regulasi,
belum makan, kita belum begitu nyampe assalamualaikum di rumah, istri sudah bilang dibukakan kita sepatu. Kita nggak pernah suruh, kesadaran, tahu hak dan kewajiban. Tidak dipaksa, tidak kita minta, tapi karena kecintaan, karena dia bangga, dia cinta, maka lahirlah kesadaran. Betul Ibu? Mana ibu-ibu? Mana kepala madrasah tadi? Pak Min, Pak Min, sudah dibukakan pas pulang, dibukakan sepatu aslinya. Sering. Oh, tradisional. Mana istrinya? Mana? Sekali setahun atau sekali 2 tahun membukakan sepatu. Nah, ini. Ini penting Pak. Tadi Ibu Wator berapa kali Ibu Wator? Tiap hari dibukakan sepatu, pijit. Mohon maaf, kalau kita sudah bangga kemudian cinta, maka kesadaran yang akan muncul. Kita akan paham mana hak dan kewajiban. Ini mohon maaf, yang disuarakan mana hak saya, sertifikasi saya belum keluar, impasin saya belum keluar, kok kemudian tunjangan PNBP-nya kok dia keluar, ada apa Kementerian Agama, ada apa Pak Kemenak belum keluarkan ini, padahal kewajibannya belum dilakukan. Ini karena tidak ada bangga, tidak cinta, kesadaran tidak muncul. Betul apa betul? Laksanakan hak. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban, makanya pasti haknya akan sendirinya. Ini assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Pak kemana-mana, 22 kecamatan, pembinaan, masih saja KUA antara hidup dan mati tidak pernah ada apel di KUA di Lombok Timur ini. Tak bisa Pak. Mana pagi-pagi? Ada KUA setiap pagi apel Pak. Artinya pagi-pagi berbaris baru masuk. Saya keliling Pak di Lombok Timur ini. Itu Pak Suparlan di mana tempatnya? Di Montong Gading. Mohon maaf, iya walaupun 3 orang, biasakan Pak. Harus dibedakan antara hari ini Bapak menjadi ASN dengan Bapak menjadi aktivis yang tidak jelas. Saya mohon maaf, setahun, 2 tahun jadi pegawai, capek, hampir saya bilang mundur karena penyakitnya apel pagi. Tapi begitu nyampe di Kanwil, ada kabak PU namanya Al-Mukarram, Dr. Anus Haji Sirajuddin yang mengajarkan disiplin. Alhamdulillah sampai hari ini karena didikannya menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Makanya saya datang ke sini, murid kepadaku. Makanya yakinlah husnul khotimah di sini ya. Tapi udah nyebut-nyebut kantor wilayah kayaknya mau kembali Pak. Jadi kayaknya mau kembali Pak. Jadi kalau beliau mau kembali ke Kanwil Kementerian Agama, kami sambut dengan tangan terbuka. Kami sambut dengan tangan terbuka. Ada orang tua kami yang akan mendampingi kami. Ini ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kesadaran yang harus ada. Ketika bangga kemudian ada rasa cinta, kemudian pasti ada kesadaran. Kesadaran bangun, kesadaran datang pagi, kesadaran jam 7.30 sudah ada di kantor. Betul apa betul? Kesadaran pas waktu pulang, ini pulang datang terlambat, pulang paling, apalagi sekarang pakai apa namanya pusaka, jangan-jangan ini makanya nantilah regulasinya kayak apa. Bisa saja
absen di rumah dan sebagainya. Bilang masuk. Tapi kepala kaum yang kepala kaum A, kepala kaum Adam, penghulu yang luar biasa banyak akalnya. Saya sama Kabid Pakis Pak, sama Kabid Pakis sudah diurais dulu Pak, 5 tahun jadi staf diurais Pak. Tahu saya seluk-beluknya penghulu dan kepala kaum. Pas kita cari, pagi-pagi kita cari bersama Kasih dulu, kita dampingi Kasih Soekarno namanya, Mi Soekarno, kami dampingi sidak di KUA. Kepala KUA di mana? Mohon maaf, ada peristiwa yang langsung kita ke sana. Padahal masih di rumah. Masa jam 7.30 sampai jam 8 ada orang nikahan? Tidak ada. Tapi masuk akal kita terima. Sore kita datang, tidak ada orang. Kenapa Pak? Sudah di lokasi, karena dari kemarin sudah kita jadwalkan. Mana kepala kawan? Berdiri semuanya kepala kawan. Ayo. Mana di belakang? Berdiri Pak. Karena kalau Bapak Ibu tidak cepat berdiri, maka bisa kita mohon maaf. Pak Anu Yaslo sudah pernah ke Sumbawa? Sudah ke Sumbawa? Sudah sering? Sudah duduk di situ? Ya, duduk. Beliau aja yang duduk, beliau aja yang duduk. Yang lain, mohon maaf, kita tanya Pak. Karena memang menjadi orang NTB harus kenal seluruh wilayah Kabupaten Kota NTB. Kalau Bapak merasa bagian dari Nusa Tenggara Barat, harus tahu seluruh 10 kabupaten kota. Tidak hanya kenal Lombok Timur, harus kenal juga Bima, Kota Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KL harus kenal. Mohon maaf, mau ke sana tidak ada biaya. Sekali, kalau tidak ada biaya, sekalian hidup dan berkembang di situ. Iya kan? Pak, udah ke Bima Pak? Belum? Kepingin lihat bagaimana suasana Bima? Ayo Pak. Ya, silakan Pak, semuanya. Walak kita. Ayo. Jadi Pak kemana? Pak Karmel, saya mau ke Bima. Saya orang NTB, tapi tidak pernah ke Bima. Katanya Bima ada namanya Gunung Kembar. Ada namanya dusun namanya Raba. Ketika datang di Gunung Kembar maka disuruh meraba. Ya. Bapak tidak akan pernah ke sana, Bapak tidak akan tahu Bima kalau Bapak tidak tinggal di situ. Makanya mana kita buka pendaftaran orang yang mau ke Bima. Ini penting Pak. Yo kami Pakis lama di KSP di Hutan Ring, cerewet, lama baru bisa pulang ke Lombok Tengah. Pulang dari KSP tidak langsung ke Kanwil, tapi ke Lombok Tengah. Ngabdi di situ, mohon maaf, lama kita di situ. Di situ kita kenal Pak. Setiap hari kita dikasih hanya 10.000. Dipanggil bendaharanya bilang ini 10.000. Yang lain berapa banyak? Dia bilang, oh ini besok kalau kita begini ya. Tapi tidak. Ini jadi pengalaman kita. Oh ternyata ini seperti ini. Makanya kalau Bapak mau jadi kepala kantor Kementerian Agama, mau jadi kepala seksi, kalau hanya muter-muter di Lombok Timur, pasti Bapak Ibu tidak akan cerdas dan punya pengalaman. Makanya ayo kita buka pendaftaran. Pak kasih pondok pesantren. Berapa lama di Bima? Belum.
Pas mau pindah di tempat yang sepi, mohon maaf, kandalah yang ke sana biar saya tinggal di Solo. Hanya jangan begitu, ibu sekalian. Ini mohon maaf. Kami mohon Bapak Ibu sekalian, kalau mau sukses, kalau mau luar biasa, kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi pemenang, itu harus banyak muter-muternya dulu. Supaya besok ketika jadi pemimpin, begitu jadi pemimpin, udah. Begitu jadi kemenang langsung kepala KUA, jangan macam-macam. Aku juga pernah jadi kepala KUA, paham. Nah itu. Karena pernah di madrasah, karena udah tahu madrasah. Kepala madrasah, oh mohon maaf Pak, kemenang ini jangan. Saya juga pernah jadi kepala KUA. Jadi nggak bisa dibohongi Pak. Udah paham. Semuanya jangan pernah ada dusta di antara kita. Karena anak paham, ente paham anak. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Bapak kesadaran. Kalau kemudian ini kalau sudah ada kesadaran, kalau sudah ada bangga cinta, kemudian baru mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, yang bisa kita harus lakukan adalah bagaimana kemudian kita melaksanakan tugas dengan ketulusan. Kalau sudah sadar, pasti keikhlasan. Yang ketiga, ikhlas. Ketika kita sadar, ketika kita cinta, mohon maaf, ketika kita bangga, kemudian kita cinta, mungkin muncul keikhlasan, muncul kesadaran, maka pasti kita melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Sama dengan sholat. Sholat karena kita merasa terpaksa atau kesadaran. Butuh apa wajib? Butuh apa wajib? Nanti dijawab oleh Ustaz Lutfi kalau persoalan kajian hukumnya. Nah ini karena kita merasa butuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh, umatnya yang butuh. Kita yang butuh sama Sang Pencipta. Sehingga mohon maaf, Allahu Akbar, sudah kita mulai, ternyata Allah mengajar. Allah mengajar. Itu Pak. Karena merasa kebutuhan, karena merasa butuh, maka pasti kita melaksanakan sesuatu dengan tulus dan betul apa betul Bapak Ibu sekalian? Jangan betul-betul di mulut tapi di hati tidak. Jangan di mulut aja, jangan diucapkan. Apa katanya artinya? Menyampaikan, mengucapkan dengan lisan. Coba Pak kasih pena. Apa namanya? Terus. Itu. Kalau ditanya, apa bahasa Inggrisnya? Ini. Oh itu sudah. Bapak Ibu pengalaman ketika di rumah makan tidak tahu nama makanan. Saya juga pengalaman ini. Minum apa Pak? Apa yang ada? Kalau udah nanya apa yang ada kan tidak paham minuman itu. Oh disebutkan, itu sudah heran. Karena kita nggak paham, Pak. Jadi bila kita nggak paham nggak enak. Jadi kita punya cara. Apa yang ada Bu? Disebutkan ini, padahal nggak tahu. Nah, itu coba itu ya. Padahal nggak paham Pak. Pesan-pesan ternyata begini rasanya. Nah ini Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program-program tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Kantor, termasuk absen pusaka, kemudian digital, kemudian layanan termasuk tadi Lombok Timur ini adalah sudah lulus untuk kemudian diverifikasi kembali untuk zona integritas. Luar biasa, kita apresiasi yang luar biasa. Ini semua bisa dilakukan, ini semua bisa terjadi, ini semua sampai hari ini bisa seperti ini karena
itu bersama, bangga, cinta, kemudian ikhlas, kemudian kebersamaan. Itu konsep hidup. Kalau kita udah bangga, kemudian kita cinta, setelah kita cinta, kita melaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Kalau sudah tulus dengan ikhlas, maka kemudian kita bisa berkumpul dengan teman, berkumpul dengan institusi yang namanya Kementerian Agama, berkumpul dengan teman-teman di seluruh Kementerian Agama ini. Ada yang non-muslim, ada yang NW, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang MWDI. Melepaskan itu semua atas nama Kementerian Agama, maka bisa berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di situ saja. 2 SKS. Kalau kepala kawah dibilang 2 SKS, paham kok. Mohon maaf, Pak Kadwin, bagaimana? Tidak masuk reputasi apa namanya? Itu sudah. Karena mohon maaf, begitu kami nyampe assalamualaikum, nyampe di tempat orang nikahan, sudah dari awal sudah disiapkan mana pangannya, apa itu masuk apa tidak. Padahal udah ditelepon duluan, belum semakan siang ini. Luar biasa. Makanya banggalah menjadi ASN Kementerian Agama. Hidup Kementerian Agama. It's the best Kementerian Agama. Makanya banyak orang yang mau misbah ke Kementerian Agama. Pengawas-pengawas yang ada di tetangga sebelah ingin menjadi pengawas madrasah. Kenapa? Karena kalau datang di madrasah, pengawas kalau datang ke madrasah langsung disambut dengan rebana, langsung disambut pakai hadrah, apalagi mau penilaian. Kayak tamu dari provinsi. Karena apa? Karena kita melayani dan menghormati tamu kita yang luar biasa. Karena prinsip kita, prinsip madrasah, prinsip pondok pesantren, tamu adalah raja dan tamu pasti akan membawa keberkahan. Sengaja saya bilang begitu karena saya tamu hari ini menurut saya. Walaupun sama-sama dengan beliau kemarin, hari ini tamu, Pak. Kalau keluarga besar Kementerian Agama paham bagaimana memuliakan tamu. Ayo, Pak. Ini makanya luar biasa, Pak. Banyak orang yang mau misbah ke kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia beda. Coba mana pengawas PAI kita? Mana pengawas PAI kita? Katakan. Kalau Bapak ke sekolah umum belum tentu disambut seperti di madrasah. Kecuali Bapak kenal. Kalau enggak, mohon maaf, cuek, Pak. Cuek. Tapi kalau kita di madrasah, mau dia kenal apa tidak, mau dia pengawas dari mana, ketika tamu dimuliakan. Luar biasa. Makanya mohon maaf, tidak ada madrasah kita yang tidak berkembang, baik itu swasta. Pondok-pondok pesantren kita terus membangun karena tadi itu. Karena saya ingat almarhumah Tuan Guru Mansur Abbas dan Pak Tuan saya, nini saya dulu Haji Abdul Rauf menyampaikan begini. Kalau kamu mau jadi orang besar, kalau mau hidupmu berkembang, kalau kamu mau jadi, kalau kamu mau jadi orang, maka muliakan tamu. Jangan pernah tolak. Walaupun kadang-kadang tamu kurang ajar. Jadi ya sudah, layani aja. Sudah, kita masuk lagi dulu pas ada namanya Ustaz Husin Hanafi di Bone, itu ketua yayasan Nurul Hidayah.
Kita tahu dah, kita bunyiin mobil, sudah kita pel-pel, masih saja duduk, nggak apa-apa. Sudah kita keluar masuk, saya bilang Ustaz, udah Ustaz, nanti kita sambung lagi. Ya makanya ini penting katanya lagi. Nah ini lama-lama kita angkut dia untuk ngantor kan. Ini Pak, makanya memuliakan, itu boleh sampaikan, muliakan. Mau apa saja, kalau nggak ada sesuatu brutal, yang betul kolanya. Maksud saya kalau misalnya hari ini tidak punya, gabung. Ini maksudnya, ini Pak, luar biasa. Tidak ada Pak, seperti Kementerian Agama. Tidak ada seperti keluarga besar Kementerian Agama. Bayangkan, luar biasa. Karena mohon maaf, yang kita utamakan adalah akhlak. Itu pembedaannya. Kita muliakan tamu itu juga akhlak. Karena mohon maaf, mau hebat pun apa Pak, mau hebat apapun ilmunya, kalau akhlaknya nggak bagus, tidak ada artinya. Mau hafal baca macam kitab, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, apalagi namanya Ustaz? Pokoknya itu benar-benar. Mau hafal berapa kitab pun tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak punya. Jadi budi pekerti Pak. Sehingga kenapa kemudian kita beda? Kenapa ASN Kementerian Agama di mana-mana Muhammad ketika kita turun ke bawah, kita turun ke masyarakat kita dipakai oleh masyarakat. Ketika turun di pondok pesantren, ketika kita datang di masjid disuruh menjadi khatib dan imam, karena budi pekerti kita yang dilihat. Betul apa betul? Banyak orang yang punya ilmu, profesor, doktor, datang di rumahnya nggak dipakai Pak. Kenapa? Dia lihat budi pekerti. Makanya semuanya bangga, kemudian cinta, kemudian ikhlas, kemudian tadi kebersamaan, itu bisa terlaksana apabila budi pekerti kita juga saling menghargai. Pak Zamroni memang anak kemarin sore sih, tapi karena kakak kita juga mohon maaf, saya merasa diri junior, mohon maaf, merasa diri junior sama senior kami Pak Haji Sirajuddin, senior yang mendidik kita. Makanya mohon maaf, boleh di dalam ruangan, di luar begini, dalam kapasitas pertemuan, belum bilang kakak, tapi di luar pertemuan, mohon maaf, ketua sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na tidak merubah kebijakan. Jadi lain pasalnya Pak, hormat dan takzim tetap, hormat dan takzim tetap, tapi ketika kebijakan beda lagi karena ada regulasi kita pakai. Nah ini maksud kami, dipahami nanti kalau misalnya Pak Kawana, kalian teman Bapak Ibu sekalian dihormati, dihargai, kemudian dihargai, dihormati, saling hormat, saling menghargai dan sebagainya. Tidak merubah kebijakan. Kalau misalnya hari ini di sini, kemudian besok ditempatkan di tempat lain, bukan karena tidak takzim, bukan karena komunikasi tidak nyambung, karena itu kebutuhan organik, dipahami dan dipahami. Sok kuat kan namanya. Orang polisi juga saya. Dia bawa serangan, baik. Dia pegang-pegang jabatan. Ayo, dipahami. Saya yakin bukan karena tidak ada komunikasi yang baik, bukan karena
sehingga tidak terjadi suasana familiar, bukan. Tapi karena mungkin dilihat di situ tempat kerja yang luar biasa beratnya, mungkin bapak atau ibu sekalian tidak mampu mengemban beban yang begitu beratnya, mungkin kemenaknya cari tempat yang agak ringan. Ini kan sama-sama saling memahami kebutuhan dan kekuatan masing-masing, itu maksudnya. Nah ini maksud kami. Oh di sini berat. Sama dengan Gusman bilang, kalau ada teman-teman yang memang merasa berat, merasa terbebani dengan apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan hari ini, sampaikan kepada kami untuk kami cari tempat yang ringan. Dia sudah sampaikan sama Pak Kemenang. Pak Kemenang, berat apa tidak di Lombok Timur? Ringan, langsung ringan masuk. Belum kita gimana? Belum gimana, langsung ringan. Walaupun 22 kecamatan kita putar semua. Artinya udah, berarti melaksanakan dengan setulus hati. Mohon maaf, ini pasti tidak bisa tidur ini Pak. Jadi karena memang di akhirnya memang harus kita bikin tidak nyenyak. Ini Pak, tidak tadi terus terakhir Pak, penutup maka kemudian Bapak Ibu akan berpikir supaya tidak saling menyalahkan. Kenapa saya, mohon maaf, kenapa saya tidak disimulasi? Padahal saya pasti itu dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada. Saya mohon maaf dengan kepala madrasah, dengan kepala kawat, tidak ada yang tidak saya kenal. Apalagi Suparla, saya kenal. Tohtar saya kenal, Pak. Akhlaknya saya paham. Saya kenal. Kemudian karena dari dulu samaan, mohon maaf, tidak mempengaruhi kebijakan. Mau misalnya geser, enggak mungkin. Kalau kemudian kita tanya, datangnya terlambat, pulangnya tidak menentu, mohon maaf, walaupun sahabat tidak akan pernah dapat posisi itu. Tegas Pak, apalagi nggak pernah ke rumah lagi dia. Ya Pak, saya kerjain di sini. Karena saya masih ingat dia yang mengospek saya. Dia hibur kayak gini kita. Saya bilang, ya Allah, kapan saatnya saya balas dia. Hari ini saya balas Pak. Jadi kalau hari ini nggak mungkin Bapak mau ngomong apa-apa. Kalau begitu Bapak teriak bilang keberatan, mohon maaf, hari ini SK ke-1. Alhamdulillah Allah menjawabnya, ada kesempatan untuk balas. Ini alhamdulillah. Sekali lagi kami berharap kepada kita semua, apa yang kami sampaikan tadi juga bukan untuk Bapak Ibu sekalian, tapi juga untuk diri saya. Mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Ini mohon maaf, apa tadi yang kami sampaikan sambil candaan dan sebagainya, kami yakini, kami mohon maaf, kami tahu, kami paham apa yang mau Ibu Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu hari ini kerjakan. Mari kita sama-sama berkarya, mari sama-sama kita melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Maka yakinlah supaya apa yang kita kerjakan, yang di guru, yang di madrasah, yang penyuluh agama, kemudian yang di kantor, di KUA, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan bernilai keberkahan untuk keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Kalau nilai ibadahnya kemudian muncul, kemudian mohon maaf, kalau kita sudah melaksanakan tugas, maka kita terima honor juga dengan baik. Halal thayyibah. Itu yang kami terima bahasa dari Ustaz Lutfi. Apa orang Lutfi Pak? Di KUA mana Pak?
Tapi walaupun dia hafal kitab Pak, kenal sama kita, mohon maaf tetap aja di situ Pak. Tetap di situ Pak. Karena di situ antara Lombok Tengah dengan Lombok Timur. Dekat kita Pak di situ. Tapi sampai hari ini tidak ada WA-nya yang bilang selamat ke saya. Maka saya bilang, bagaimana ini teman-teman ini banyak sekali. Dan mohon maaf di Pulau Sumbawa juga rata-rata alumni, baik alumni yang ada di Pancor, di Anjani. Karena dulu mohon maaf ketika mahasiswa kami di Pancor maupun di Anjani hampir setiap minggu kami nginep di situ Pak. Jadi kami tahu semuanya. Jadi kami sering nginep di Pancor di sini, di pondok pesantren di sini sering kami nginep. Kadang sekali seminggu nginep sini Pak dengan teman-teman mahasiswa. Jadi ternyata mohon maaf keberkahan itu tidak datang begitu saja, tetapi memang keberkahan itu akan datang pada saat. Saya bukan nyantri, tidak pernah menyantri, tapi sering ke pondok-pondok pesantren mencari keberkahan. Ternyata luar biasa. Ketika kita cinta kepada pondok pesantren, cinta kepada para ulama, cinta kepada tuan guru, cinta kepada orang alim, maka yakinlah keberkahan itu akan datang kepada kita semua. Karena bapak saya bilang ini terakhir Pak. Bapak saya bilang begini dulu. Karena bapak saya mohon maaf, dia pilih sekolah dulu ke perguruan tinggi, tapi tidak dikasih. Karena almarhum kakek saya, nenek saya meninggal duluan. Meninggal, bapak saya masih kecil. Begitu bawa sekolah, dilarang sekolah. Jangan sekolah. Kalau nanti sekolah, hartamu akan habis. Karena di Boder itu dulu paling banyak sawah, paling sugih, paling kaya dulu di sana. Ternyata dilarang sekolah, harta habis, sekolah tidak, rugi dunia dan makanya itu Pak, sawahnya habis, sawahnya habis, sekolah juga tidak. Makanya beliau bilang jangan pernah tidak sekolah. Mau ada maupun tidak ada biaya. Ketika kamu berniat sekolah, ketika kamu mau lanjutkan perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, maka Allah pasti akan memberikan jalan kepada saya. Yang penting apa katanya? Berutang untuk anak sekolah, ketimbang berutang tidak anak sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, beliau mohon maaf sehari-hari di pondok pesantren. Pokoknya kerja sudah, mau diperintahkan apa saja di situ Pak. Tahu dia bilang, tidak mungkin keberkahan akan ke saya, karena saya tidak punya sekolah, karena saya tidak pernah perguruan tinggi, saya hanya tamatan muallimin. Saya tidak mungkin menjadi pegawai, saya tidak mungkin menjadi camat, tapi saya yakin ketika saya mengabdi di madrasah dan di pondok pesantren ini, maka saya yakin tidak ke saya, tapi anak itu saya. Coba. Alhamdulillah, karena bapak saya yang mengabdi di pondok pesantren, saya menjadi kandung. Saya punya istri namanya Megawati. Ya mohon maaf, kalau kita tidak mampu berbahasa, tidak mungkin kita bisa meyakinkan di pasangan kita. Beginilah saya apa adanya, saya mencintaimu dengan sepenuh hati. Untuk dirimu yang selalu menanti. Itu Pak WA-nya. Alhamdulillah. Karena sehari-hari ya kemarin di Jakarta menjadi staf ahli di Komisi 3 DPR RI. Jadi ya communication lewat ya alhamdulillah. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kita mau, tidak ada sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Pasti itu sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berpikir ABCD, semua kita jalankan karena kita ini lagi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Zamroni jadi kanwil, ke depan akan seperti apa? Tapi mudah-mudahan 5-6 tahun kita menjadi kanwil baru diganti yang lain. Itu apa saya? Karena
dua tahun ini, mohon maaf ke depan ini 2 tahun ini udah habis kok. Al-Mukarram, Kemenang Lombok Timur tinggal menghitung bulan. Makanya dukung Bapak Ibu sekalian, jangan berniat ambil sebelum selesai. Beliau musafir di sini. Beliau musafir di sini. Beliau datang di sini, mohon disambut. Mohon disambut dengan baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dah hijrah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah, beliau mengakhiri karirnya di birokrasi, jadi PNS di tempat yang orang se-Indonesia berdatangan mencari makam Maulana Syekh Zainuddin Abdul Qadir pahlawan nasional. Yakin udah apa lagi mau dicari sama beliau? Anak sudah PNS semua, anak sudah polisi, ini semua apa? Tinggal sedekah. Tinggal mengabdi. Hanya itu Muhammad sudah jadi semua. Tidak ada yang dipikirkan lain. Apa yang dipikirkan? Tidak ada. Mohon maaf, Hajah Bayi Anggra ini saya tahu di Bujur, sawahnya semata-mata. 1 kali panen 70 sampai 100 ton. Tapi ingat Bu Hajah, ada hak orang lain di situ. Alhamdulillah. Karena mohon maaf, beliau ini apa namanya, memang tuan tanah. Dari orang tuanya punya tanah di mana-mana, luar biasa. Jadi cuma sampai hari ini Pak, sampai hari ini udah lama kita sama beliau, kita belum kita rasakan namanya itu apa padi yang hangat itu loh. Luar biasa. Ini luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bagian dari spirit dan untuk gairah kita menjadi ASN Kementerian Agama yang kita cintai ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada hajatan dan niat kami menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, tapi ini sebagai cara kami menyapa dan menjadi keluarga besar di antara kita. Dan kalau kita ketemu di jalan, jangan pernah Bapak Ibu tidak menyapa kami. Tolong sapa kami, tolong tegur kami. Mungkin kami tidak begitu kenal Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak yang kenal saya, silahkan saling menyapa. Karena itu tentu mudah-mudahan kita dari dunia dan akhirat kita bisa bersama di jalan Allah, Islam yang kita rahmatan lil alamin dan yang kita cintai. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara terakhir doa. Untuk lebih barokahnya acara kita, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Haji Lutfi Arsyad SHI MH. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak kami tadi isyarat dan taujihatnya bisa menjadi mesin kita untuk bekerja dan mengabdi Kementerian Agama. Dan mohon maaf Pak kami, Pak Suparlan juga saya doakan karena aib-aibnya terbuka dari itu. Ya kalau Pak Mator tak pernah didoakan apa kan bisa dimaklumi kalis. Tidak. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik.
Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Habibullah. Salatu wassalamu alayka syafi'al muznibin. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man huwa bikulli kamalin mawsufun wa ya man huwa bikulli ma'rufin mahbubun. اجعل رجاءنا رجاء مباركا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas di Kementerian Agama khususnya di Lombok Timur ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada keluarga besar kami untuk melaksanakan tugas dengan setulus hati. Kemudian dengan tulus, kemudian merasa bangga menjadi bagian dari kementerian. Terobosan Kemenak sendiri untuk penguatan mental terkait untuk ASN dan non ASN gitu. Ya, saya kira sekarang kan alhamdulillah hari ini semuanya hari ini ASN kita udah instruksi dari Kementerian Agama Pusat. Sekarang absen aja online Pak. Sasara pakai pusaka seluruhnya. Jadi akan terlihat dia datang atau tidak, dia melaksanakan tugas apa tidak akan terlihat. Sehingga tidak ada yang kita tidak bisa pantau. Semuanya terpantau semua. Oleh sebab itu kami himbau barusan bahwa melaksanakan tugas dengan kesadaran. Kalau sudah melaksanakan tugas kewajiban pasti haknya juga pasti akan terjawab. Masih adanya ASN dan non ASN di lingkup Kemenak yang intoleran sendiri, tanggap dari tindakan dari Kemenak sendiri seperti apa? Saya dan udah instruksi dari pusat tidak ada ruang, mohon maaf, tidak ada ruang. Jangankan ASN Kementerian Agama, jangankan ASN Kementerian Agama, yang non ASN saja. Kalau ada indikasi intoleran, mohon maaf, tidak ada tempat di Kementerian Agama. Karena kami tegaskan bahwa Kementerian Agama, baik itu ASN, madrasah, itu bagian menjadi garda terdepan. Bagaimana moderasi beragama di daerah kita tercinta ini. Yang kedua kan terkait dengan semuanya, termasuk yang di KUA. Saya kira kemarin kami sudah laksanakan yang namanya jalan kerukunan. Dan ini kami akan tindak lanjuti. Kami akan minta kepada Pak Kemenak Kabupaten Kota se-NTB untuk merekrut 2 orang per desa, Pak. Yang terdiri dari penyuluh agama dan guru. Itu akan kami jadikan relawan moderasi. Yang kami singkat menjadi relasi Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini kami lagi menunggu binding address. Itu nanti akan menyampaikan apa saja kiat-kiat, apa saja informasi terkait moderasi beragama. Karena nanti makanya kami ambil dari penyuluh agama kami dan guru yang di madrasah. Ini kan instrumen kami, mereka udah berjalan sih sebenarnya, tetapi mungkin terkait dengan moderasi, kisi-kisi moderasi, bagaimana saling menghargai dan sebagainya, nanti mereka akan bekerja sama dengan TNI Polri, dengan Babin dan Kaptipmas yang ada di desa, tentu dengan bersama. Kalau ada KUA yang tidak loyal, siap dimutasi gitu. Saya kira persoalan loyal yang saya sampaikan tadi adalah ketika tidak melaksanakan tugas dengan baik. Ketika dia tidak melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan regulasi, maka saya tegaskan tidak ada ruang bagi orang yang tidak bekerja. Tadi kata sempat disebut dari sapi sampai raba tadi. Kemudian kemudian kita tahu bersama karena sekarang baru beberapa bulan lah menjadi kanwil Kemenak.
apakah gerbong mutasi akan segera dilakukan atau seperti apa ini? Ya saya kira ini kan juga kami juga tidak serta-merta. Makanya kami sampaikan sama seluruh keluarga besar kami di Nusa Tenggara Barat, di ASN Kementerian Agama, jangan khawatir. Selama dia bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, kepala madrasah, prestasi anak-anak kita semua bagus, kemudian KUA, dia menjalankan tugas dengan baik, maka yakinlah pasti malah bukan akan malah akan dipromosikan di tempat yang lain. Saya punya komitmen untuk itu. Tapi kalau terkait untuk itu kemungkinan besar terjadi. Ya saya kira ini kan manusiawi dan ini untuk alam. menyelesaikan kebutuhan. Ya, jadi saya kira ini kan tentu kita melihat kebutuhan-kebutuhan. Yang jelas sekali lagi kita profesional. Kalau memang dia berprestasi, saya kira perlu penghargaan. Kalau memang dia misalnya dia tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya perlu perlu peringatan. Kan gitu Pak. Sehingga ya. Satu lagi Pak. Dengan ada sekarang kan tren ini masalah haji. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh umum yang tidak bertanggung jawab menamakan bimbingan haji, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk meminta atau menarik biaya. Padahal Kementerian Agama belum menentukan siapa-siapa yang harus berangkat pada tahun ini. Ya makanya mohon maaf. Jadi tidak ada sekali lagi. Jadi pertama tidak ada ruang. Saya kemarin juga sampaikan. Ini maksudnya petugas. Yang di luar petugas haji. petugas yang ada di KBIH. Nah, jadi tidak ada. Saya tegaskan tidak ada janji-janji Pak. Jangan masyarakat, kami himbau kepada masyarakat tidak boleh percaya. Karena ada institusi namanya Kementerian Agama yang melayani berapa kota dan sebagainya, itu tidak bisa diperjualbelikan karena itu online Pak. Jadi sudah jelas. Bimbingan. Ya makanya mau bimbingan dan sebagainya, karena kami di kantor di Kementerian Agama juga ada bimbingan. Nah persoalan kemudian mereka mau dibimbing itu silahkan. Yang jelas tidak ada lembaga. Tidak ada lembaga, ada namanya KBIH, tapi itu juga mereka sudah ada badan. Kalau di luar dari itu kami tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya ada KBIH yang di luar dari aturan yang ada juga pasti kami akan berkoordinasi. Kenapa kemudian ini tidak dijalankan dengan sesuai dengan mekanisme? Tapi alhamdulillah selama ini KBIH juga intens komunikasi kita dengan baik, sehingga mereka juga sangat membantu kita untuk memberikan layanan, memberikan penjelasan kepada masyarakat calon jamaah haji kita. Tahun ini NTB berapa ribu kota? 4.600 sekian. Apakah ada prioritas? Ya saya NTB. Jadi prioritasnya seperti apa? Ya jadi ini bukan jadi batas usia hari ini tidak ada, tapi mulai dari 18 tahun sampai batas usia yang tidak terbatas. Jadi itu anunya hari ini. Sehingga dari mulai umur 18 paling muda, kemudian tidak terbatas waktu. Berarti clear mungkin perlu karena di masyarakat ONH belum diturunkan naik ya. Ya, ini persoalan ONH sekali lagi belum ada keputusan. Kan harus ada ya. Harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Setelah ada keputusan dari pemerintah dan DPR sepakatan, maka keluarlah peraturan presiden. Pun juga ini sampai hari ini belum. Oleh sebab itu kami berharap kepada kita semua, seluruh warga Kementerian Agama, masyarakat, untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang akan membuat stabilitas kita, kemudian keamanan dan kenyamanan kita terutama di Lombok Timur luar biasa. Lombok Timur adalah masyarakat yang religi, Lombok Timur adalah masyarakat yang aman, tidak akan pernah terpengaruh dengan hal-hal seperti sekalipun kita dukung kan ya. Ya ini mohon maaf, kami ASN, kami pemerintah, apapun keputusan pemerintah, maka kami adalah kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan. Satu lagi Pak Kanwil terkait dengan banyaknya siswa kita yang berprestasi di Lombok Timur sendiri, dukungan dari Kanwil sendiri seperti apa? Ini Manotim. Enggak, bukan. Seleparang TV. Ini kan prestasi siswa kita tiap tahun semakin bertambah. Ini kayaknya Alis. Memang ini fakta. Ini secara keseluruhan. Manotim ini keren ini. pertanyaan titipan ini.
Bukan ini secara keseluruhan. Bukan Manlotim saja, karena kan semua secara keseluruhan di Lombok Timur banyak sekali prestasi di siswa kita. Dipromosikan kan berprestasi deh. Oh, entar dulu ini. Terkait dengan terkait dengan pelajar siswa kita yang berprestasi. Dukungan dari Kemenak Kanwil sendiri seperti apa? Ya saya kira ini kan sudah kami di Kanwil Kementerian Agama juga mohon maaf semuanya kami selalu tekankan kepada kepala madrasah, mau dia kayak apa pintarnya, ketika indikatornya tidak masuk, anak-anak kita tidak berprestasi, maka dia tidak pintar dan kita dia cerdas. Dengan mendukung pelajaran Merdeka Belajar seperti apa terapan? Dan kita akan dukung karena itu program pemerintah yang harus dijalankan, mau tidak mau kita ASN bagian dari pemerintah wajib melaksanakan.